Selamat datang di podcast Cinema Flex bersama saya Rahmat Alam Semesta. Saya Medi Tito. Ya, pada episode kali ini kami senang banget ya, hari ini kita punya seorang tamu dari luar nih. Karena kan kemarin kita cuma ngobrol sama ketua Cinema Flex ya. Jadi hari ini kita akan ngundang tamu dari luar nih. Kami kesempatan ini akan membahas sebuah topik yang sangat dekat sama Cinema Flex. Kan di episode kemarin kita udah ngobrol tuh tentang Cinema Flex adalah tempat eksebisinya FFTV IKJ. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin mayoritas film-film yang ditayangin di Cinemaflex, yaitu film-film indie atau film-film independen. Sebelum kita akan ngomongin film-film indie, kami ingin mempromosikan atau ingin mengumumkan program kita bulan ini. Apa tuh Tok, program kita bulan ini? Jadi untuk bulan ini, bulan depan sebenarnya, bulan Maret ya, kita akan bersama-sama untuk merayakan Hari Film Nasional. Untuk itu kita akan nonton bareng nih, akan banyak film-film menarik yang akan kita tonton. Jadi jangan dilewatkan acara kami nanti, yaitu di special screen. Apa tuh Tok, temanya? Temanya kita akan mengusung tema mesin waktu. Jadi emang sebenarnya kita akan menggunakan film ini sebagai sarana untuk kita bisa menyamakan perasaan kita tuh dengan orang-orang terdahulu gitu, orang-orang yang terdahulu yang ada di Indonesia. Kita akan coba dari orang-orang yang melewati pasca perang, orang-orang yang sedang mengalami banyak sekali tinggal di situasi yang sedang mengalami konflik ideologi dan juga di masa-masa sekarang ini. Dan kita akan mencoba untuk merasakan itu. Jadi sebenarnya akan menarik sekali sih nanti. Iya, menarik sih, heeh. Untuk para pendengar, jangan lupa ikut nonton sama kita di special screen di akhir bulan Maret. Jangan lupa untuk kepoin daftarnya atau kepoin acaranya di Instagram-nya Cinemaflex. Nah, kembali nih ke topik ya, film indie, film independen. Kami tuh berdua udah sering debat ya tentang film independen ini sampai kita jadiin satu episode gitu. Bahwa film independen tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau menurut aku film independen itu ya film yang diproduksi di luar sistem studio. Jadi aku membuat film sendiri, aku jadi film independent filmmaker gitu, asik. Buat film sendiri itu film-film indie juga gitu bisa disebut gitu. Tapi lu beda itu ya, menurut lu tuh film independen gimana tuh? Kalau menurut gue, dari beberapa bacaan yang gue baca dan juga bagaimana gue ngeliat film juga, sebenarnya kalau aku ngeliat kalau film indie itu diawali dari keresahan filmmaker ya. Kalau dilihat, kalau contoh gampangnya tuh kayak di Indonesia itu kan, sempet apa ya, kayak tren film gitu loh. Pengabdi Setan keluar, sisanya muncul semua tuh film-film horor bertebaran. Kayak Dilan keluar, film-film romance keluar semua tuh, film-film romantis remaja gitu. Dan jadinya film-filmnya itu jadi film-film yang sangat formulatik gitu loh. Nah, jadi kalau dari gue sendiri sih sebenarnya gue ngeliat film indie itu adalah diawali dari keresahan filmmaker tuh dari dia berusaha untuk mencari, cara lain lah, cara alternatif lain untuk bercerita. Nah, itulah akhirnya muncul kayak independent cinema gitu loh. Kalau dilihat dari yang gue tahu tuh dari sejarahnya tuh, kayak contohnya itu kayak Italian neorealisme, terus juga French New Wave itu kan juga ada gerakan yang diawali dari, yang filmmaker muda yang resah sama film-film mainstream di Prancis dan dia bikin gerakan baru gitu, French New Wave gitu dan lain-lainnya lah untuk kayak intinya tuh kayak mereka tuh berusaha untuk apa ya, ada yang namanya istilahnya itu classical Hollywood models gitu dan mereka berusaha untuk menantang dia gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau bisa gue simpulin tuh yang gue yakin sebagai film independen itu adalah film yang berusaha mencari alternatif bercerita lain dari cerita-cerita yang sudah terlalu formulatik, gitu sih. Nah, tapi kan kalau misalnya kita berdebat tuh ya, kita kan nggak ada yang punya ilmunya ya. Jadi kita berdebat aja terus tuh, nggak ada ujung-ujungnya. Nah,
kesempatan kali ini kita beruntung banget nih kita bisa ngajak diskusi, ngajak ngobrol, salah satu dosen kita yang lagi naik daun ya kita sebutnya ya, maksudnya di media tuh lagi naik-naiknya gitu ya kan. Kita lihat festival ini ada Mbaknya, kita lihat festival lain ada Mbaknya gitu kan, mau di dalam atau di luar negeri gitu. Ya udah deh, tanpa panjang lebar lagi kita sambut Mbak Putri Sarah Amelia. Ha Welcome to the show. halo, Halo. aduh apaan sih ini tuh aku bukan sutradara naik daun, aku sutradara yang lagi naik berat badan kayaknya ya. Astaga. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, Mbak Pupu ini kemarin habis menang dari FFI ya. Kita ucapin selamat juga ya Mbak ya, untuk filmnya ya. Iya, terima kasih. Gak ada yang nggak tahu sih, Toh. Kayaknya semua Oh, orang gak ada yang tahu tahu ya? deh. Semua orang tahu ya? Semua orang tahu, Mhm, bener-bener. mhm. Tapi kalau di Thank you kampus thank you. biasanya kita panggil Mbak Pupu ya. Tapi kalau di sini Mhm. kita panggil Mbak Pupu nggak apa-apa ya? It's okay. Bisa Putri, Mhm. bisa Pupu, aja. Asal jangan panggil ibu. Slepet nih manggil ibu. Apa nih Mbak, di pikiran Mbak sekarang tuh ketika kita nyebut film independen? Aku melihatnya menarik ya, maksudnya perdebatan antara Alam sama Matthew, apa sih film independen gitu ya. Sebetulnya jawabannya dah tinggal di-combine. Gimana pemikirannya kamu dan kamu gitu. Nggak ada yang salah, tinggal dilengkapi gitu. Karena menurutku adalah yang perlu kita harus highlight dari film indie itu adalah semangatnya gitu ya. Karena ini adalah film independen, otomatis ini adalah film yang tidak mengikuti sistem studio gitu ya. Karena dia secara bebas nih, nggak ada ikatan mau bikin apapun. Istilahnya agak idealis lah ya. Yang secara berkelompok dibuat kolaboratif gitu ya dengan membawa semangat ini gitu ya untuk menciptakan film-film yang bisa menjadi alternatif gitu. Alternatifnya kayak gimana? Sebetulnya adalah ketika betul kata Matthew misalnya mau banyak bikin film kayak wah ngikutin yang ada di dalam bioskop ya sudah dia akan mencoba alternatif apa yang tidak pernah menjadi genre-genre yang disukai gitu ya. Tapi sebetulnya ini ada informasi yang penting yang bisa disampaikan. Sebenarnya tinggal di-combine aja sih jawaban kalian berdua itu. Gitu. Kita Cuman kebanyakan bersaing sih, Toh. yang penting tuh dua-duanya sama-sama semangat kan. Gitu. Semangat untuk bikin film gitu. Artinya paling tidak ada kebebasan. Tapi di dalam kebebasan ada juga satu hal yang perlu kalian ingat di dalam film independen. Apa? Kesusahan. Apa tuh kesusahannya? Cari dana. Karena kita mau bikin film yang memang idealis gitu ya. Akhirnya kan masa mau idealis nyarinya investor. Ya nggak lagi jadi independen dong gitu. Karena kalau misalnya kamu mencari investor kan ada hal yang harus kamu kembalikan gitu kepada orang itu gitu. Kecuali makanya independen tuh ini adalah film yang misalnya nih, oh aku mau jadi produser, aku pengen nih melihat anak-anak IKJ biar mereka bisa berkarya yang mereka tanpa harus banyak aturan A, I, U, E-O-nya gitu misalnya ya. Itu kita bikin semangat indie gitu ya. Kita punya uang misalnya gini, kita terbatas nih, kita mau bikin film yang 15 juta gitu. Bisa nggak bikin 15 juta? Bisa. 5 juta juga bisa gitu. Artinya tinggal SDM-nya kan. Semangat ini yang kita kobarkan gitu. Semua teman-temannya yang bikin film nggak pakai fee gitu. Tapi gimana caranya yang untuk maksudnya yang nggak bisa ditolerir kan makanan ya. Maksudnya semangat ini juga harus tetap yang penting jadi dulu nih filmnya kayak gimana gitu. Gitu sih sebetulnya. Mbak, kalau dari definisinya itu sebenarnya ada perbedaan gitu nggak sih, Mbak? Aku kadang bingung gitu. Kayak film-film art cinema gitu. Itu sebenarnya Nah, kalau itu kan itu bentuk cerita. Jadi perlu kita bedakan gitu. Kalau film independen tuh adalah sistemnya gitu. Sistem film independen. Jadi sistemnya kita secara bebas gitu. Tapi kemudian film indie ini misalnya, film indie apakah bisa jadi alternatif? Bisa, tapi bisa juga tidak. Kenapa? Karena dia secara independen aja bikinnya. Ternyata ceritanya sama kayak FTV gitu ya. Tapi dia secara independen bikinnya gitu. Semangat
kekerabatan, terus musyawarah gitu. Lah itu beda lagi, itu masuknya ke formnya gitu kan. Formnya adalah Hmm. mau naratif yang sinema Hollywood klasik atau mau bikin art cinema gitu. Nanti kan hasil-hasilnya juga yang lebih ekspresif gitu film-filmnya gitu. Independen bukan itu ya, Mbak, berarti independen itu bener ya tadi kayak semangatnya tok ya berarti kayak secara bentuknya mau apapun tuh bisa gitu ya? Bisa banget gitu. Sekarang nih ya, teman-teman dari komunitas gitu ya, bisa disebut, "Oh gue mau bikin film indie." Iya, dia karena berangkat dari komunitas, tidak sekolah film. Tapi dia punya semangatnya kan untuk membuat film, ya. Saya mau nih misalnya katakan dia adalah filmmaker dari, Lumajang misalnya kayak gitu. Buat dia di Lumajang bioskop saja jarang gitu ya. Kita coba nih bikin film independen, abis itu nanti kita coba putar film ini, entah bikin layar tancap atau misalnya diputar nanti ke komunitas-komunitas lain, dikirimkan gitu ya. Kalau di Minikino juga kan ada tuh istilahnya programnya Indonesia Raja atau apa gitu ya, yang dari setiap daerah tuh diputarkan gitu kan. Jadi emang film ini tuh akhirnya bisa didistribusikan dengan, ya inilah independen gitu. Ada di festival-festival, filmnya juga jadi cita rasa lokalnya juga jadi berasa gitu. Tapi apakah filmnya harus film art? Kan belum tentu, gitu. Hmm. Jadi independen adalah ya karena dia tidak terikat dengan sistem studio ini gitu. Tapi bentuk karyanya balik lagi ya. Ya kalau dia mau bikin filmnya yang sangat ketebak gitu ya, ya nggak salah juga, itu kan film indie-indie juga, karena mereka bikinnya tidak pakai duit siapapun kan, duit cek sendiri gitu. Gitu sih kurang lebih. Nah kalau mahasiswa nih bikin film, tugas, film indie nggak? Film indie. Kenapa? Kecuali satu, film praktika misalnya, kan dibiayain sama kampus. Ada Iya. batasan-batasan tertentu. Anggaplah kampus tuh yang memberikan uang kan jadi kayak eksekutif produsernya kan. Adalah batasan tertentu misalnya tidak boleh syutingnya di luar daripada Jabodetabek apa. Jadi apakah jadi independen gitu? Kan adalah kebebasannya yang sedikit cukup dipagar-pagari gitu. Tapi ketika kamu misalnya dapat tugas bikin kelas penyutradaraan gitu, apapun saya misalnya yang penting soal durasi, karena durasi ini adalah untuk kefokusan terhadap cerita gitu ya. Genrenya apa, mau ceritanya dibikin struktur naratif 3 babak atau mau ternyata jadi art cinema, dipersilahkan, diperbolehkan. Terus nanti krunya gimana gitu kan. Ya sesuai kebutuhan kamu gitu. Ternyata bisa dikerjakan hanya dengan 15 orang, tidak harus sampai 60 orang gitu misalnya. Karena mau bikin film dengan visi misi yang sama gitu di sana gitu. Jadi bukan cuma sekedar, "Oh ya udah gue DP-in, gue cuma bantuin dia." Tapi ternyata dia karena suka dengan ceritanya, collab yuk, oke gitu. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Tapi nantinya karya ini karena dibikin secara semangat sama-sama, suatu saat ada achievement tertentu, itu udah melebihi daripada sekedar payment dia kan, yang biasanya dibayarkan oleh dia gitu misalnya, gitu. Mbak, aku mau nanya Mbak, kalau soal ini Mbak, berarti, berlandasannya pakai landasan dari, semangat yang ingin berusaha untuk menentang film-film mainstream gitu, film-film mainstream di Betul. Indonesia sendiri. Kayak Mhm. khususnya film-film future kayak Siti, Turah, kayak Mhm. Humba Dreams juga termasuk. Mhm. Itu tuh yang mereka kerjakan itu apa ya, maksudnya dia sedang memberikan suatu kontribusi tertentu atau tidak? Maksudnya, secara singkat pertanyaannya tuh, apa kontribusi dari orang-orang yang memiliki semangat ini untuk industri perfilman khususnya di Indonesia sendiri? Ya artinya dia sebagai penyeimbang ya. Maksudnya ada sesuatu statement, lagi-lagi filmmaker itu yang paling penting adalah soal statement ini. Ada gagasan yang baik itu eksplisit ataupun yang implisit yang bisa disampaikan terhadap masyarakat gitu.
Siti, kita bisa melihat karakternya seperti apa yang dia alami gitu ya. Coba kamu tayangkan, kamu masukin cerita ini misalnya ke studio, belum tentu mau. Apa, value-nya apa buat mereka? Karena mereka harus bagaimanapun juga apa yang dikeluarkan uangnya itu harus balik lagi. Bisnis gitu. Itu kalau sistem studio ya, namanya juga bisnis harus cuan. Tapi kalau misalnya dia ada juga beberapa PH yang sebetulnya memang punya semangat idealis. Bukan berarti jadinya bikin film kayak gitu nggak kembali ya. Bisa kembali, tapi mungkin jalurnya di mana? Pangsa pasarnya seperti apa gitu. Nah, dengan memasukkan film itu kemudian misalnya nih dapat grant tertentu gitu ya. Kamu mau bikin film yang semacam Siti, tapi mungkin yang lebih lain gitu ya. Contohlah Ziarah gitu misalnya. Nonton nggak Ziarah? Sama Belum BW sih. Purba gitu ya. Nah ya, itu ada tuh di bioskop online. Film itu, apakah jadinya film yang nggak laku? Tergantung sejak awal kan produsernya yang akan menentukan berapa target penontonnya. Gitu. Mungkin ketika bikin ini buat mereka hanya 10.000 penonton aja udah bagus. Dibilang box office, misalnya dibilang laku, ya laku orang sesuai target kok. 10.000, tapi pesannya nyampe semua 10.000 itu terhadap orang yang mereka tuju. Karena mereka punya pasarnya sendiri gitu. Nah, contoh, waktu itu saya sempat dengar juga ya, Mas Rikri sempat mau bikin Humba Dreams, tapi sudah secara sadar bahwa film ini akan sulit gitu, penontonnya tidak mungkin bisa meledak gitu. Tapi lantas mereka semangat ini, ada sesuatu hal yang ingin mereka sampaikan melalui si Humba ini kan. Baik dari ceritanya, baik dari bagaimana berceritanya, sangat ada kebebasan gitu. Ada kebebasan struktur lah, mengekspresikan bagaimana karakternya kalau kamu sudah nonton Humba Dreams kan. Tapi mereka sudah tahu, Mbak Mira sudah tahu bahwa ini akan diputar nih misalnya, akan screening waktu itu saya nontonnya di IVI, di Tamrin. Kalau nggak salah 200 kursi doang. Sold out. Ya laku dong, kan kursinya kepake semua. Karena mereka sudah mentargetkan bahwa tontonannya segitu. Tapi ketika nonton, berinteraksi langsung dengan penonton, bagaimana kesan mereka, itunya jauh bisa lebih dekat ketimbang kalau kamu meskipun nonton hanya berdasarkan angka misalnya ya. 1 juta penonton. Tapi 1 juta tuh beneran 1 juta atau dibeli nih? Penonton bayaran nih gitu kan. Jadi ya balik lagi sih ke tujuan awalnya gimana. Mbak, aku tertarik banget tuh sama penonton bayaran. Apaan tuh, Mbak? Is it a thing gitu? Aku juga baru denger nih, Mbak. Ya, jadi penonton bayaran tuh ini kayaknya harus udah jadi rahasia umum kali ya. Kayak misalnya gini, baru diputar berapa, tapi ternyata udah penontonnya cepet banget naiknya. Kadang nih ya, di biaya produksi, kalau di studio ya, yang lebih besar tuh bukan biaya produksinya, tapi biaya promosinya. Nah, untuk meningkatkan daya tarik penonton kan, wah udah nonton nih, udah nyampe baru sehari putar udah 600.000 gitu kan. Tapi 600.000 ini bisa saja sebenarnya tiketnya dibeli lagi sama PH itu, tapi kemudian dibagikan. Misalnya kerjasama dengan komunitas-komunitas penonton tertentu. Misalnya yang di Twitter tuh ada komunitasnya kan, Movie Goers atau apa gitu. Ada free tiket gitu-gitu. Asalkan bisa jawab satu pertanyaan gitu-gitu. Begitu orang nonton, ngelihat angka kan, kamu pasti cepet banget ya jadi pengen nonton gitu nggak? Kebawa nggak? Sugestinya gitu. Ya itu adalah film marketing, bagian daripada film marketing yang mungkin bisa kita pelajari juga ketika di kelas produksi ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Oke, Mbak tadi Iya sih, kalau kayaknya lihat Instagram nabrak kita berdua. Kalian sehati banget deh kalau ngomong selalu bareng. Siapa dulu nih? Lanjut ya. Oh, gue dulu ya. Oke. Mbak, sebenarnya ingin meneruskan pertanyaan dari saya yang tadi kayak sepertinya belum sepenuhnya terjawab. Menurut saya ini sih Mbak, kayak contoh itu Quentin Tarantino pernah ngomong
Hollywood itu filmnya berubah setelah film Bonnie and Clyde, karena itu kayak American film, tapi mereka berusaha untuk menggunakan struktur French New Wave gitu. Nah, maksud pertanyaan akhirnya lahirlah film baru gitu, film yang menjadi sensasi Ya. waktu itu, Bonnie and Clyde. Nah, pertanyaanku tuh lebih, apakah film-film independen yang dikerjakan di Indonesia tuh memiliki peran dalam membangun film-film mainstream-nya juga? Dan ada contohnya gitu gak? Itu sih, Mbak. Tergantung dipasarinnya juga ya. Maksudnya independen kalau misalnya sering dan emang bagus banget dan sering diputar, mungkin akan bisa merubah hal tersebut. Gitu. Tapi kan memang perjuangannya masih di titik itu. Sebetulnya ya kita bukan ngomongin soal independen ya. Bukan soal independennya. Katakan filmnya ini adalah film art ya. Itu kan menjadi sebuah alternatif. Bagaimana menceritakan sesuatu tidak secara eksplisit tapi secara estetikanya. Udah pada nonton Science of Fiction belum? Belum, Mbak. Aku belum. Malam nonton nggak? Ada kesempatannya padahal di bioskop. Tapi nggak ditonton kan? Wishlist ya. Masih pandemi soalnya, Nah, Mbak. itu loh. Oh iya, oke deh, pas pandemi. Nah, maksudnya hal-hal kayak gitu kan Masih punya sebetulnya alasan. alasannya pandemi ya, jadi ya udah ya. Artinya kan sebenarnya itu cukup bisa mengubah bagaimana bercerita gitu ya. Meskipun pelan-pelan banget, nggak bisa langsung se-ekstrim itu. Tapi kan kalau Quentin Tarantino kan karena memang kalau Amerika bikin kan distribusinya bisa luas. Enggak, kalau Indonesia bikin putarannya sampai mana sih? Gitu. Di Indonesianya sendiri aja belum tentu bisa bagus. 3 hari di atas bioskop aja udah syukur. Kalau dari situ nggak naik-naik kan diturunin kan, gimana mau keluar gitu. Nah, tapi kalau 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 yang ngomongnya lah orang Hollywood ya akan berbeda gitu ya. Tapi sebetulnya itu akan sangat berpengaruh. Sebetulnya sangat berpengaruh. Tapi kan masalahnya kembali ke kebudayaan kita. Budaya apakah menonton itu jadi budaya kita gitu. Kalau itu udah jadi budaya, film kayak gitu dibanyakin juga akan jadi makin banyak lagi gitu. Tapi saya senang sih sebetulnya dengan adanya film-film art seperti itu, Abracadabra, Science of Fiction, City, Skala ini Skala gitu ya. Itu kan sudah perlahan membuat orang jadi, "Ih, ada ya film kayak gini." Meskipun feedback-nya tidak semua senang, tapi kan kita membuat film tidak harus selalu menyenangkan pasar juga kan. Kalau kamu film independen, yang penting kan kamu bisa mengungkapkan bagaimana gagasannya, ada alternatifnya, kemudian kamu juga jadi tahu mana ya orang yang suka sama film kita, mana yang nggak suka gitu ya. Karena banyak juga ketika film Skala nih Skala diputar, waktu itu diputarnya kan hanya di bioskop-bioskop kecil gitu ya, di Blok M Plaza gitu. Saya nonton waktu itu di Blok M Square. Lagi nonton adegan bagus kayak gitu. Orang bilang kayak gini, "Apa sih ini lama banget ngantuk, buset." Padahal itu dalam loh adegannya gitu kan. Bagus-bagusnya dia ngoprek-ngoprek si telur itu ya kan. Kan ngeliatnya anjir ada metafor gitu kan ya. Tapi kalau untuk orang karena tidak terbiasa dengan tontonan kayak gitu, lama nih kayak gini-gini. Nah, mungkin semakin banyak film alternatif seperti itu, film-film art kayak gitu, akhirnya akan menciptakan budaya baru sebetulnya. Selama jumlahnya terus-terusan banyak, masalahnya yang bikin dikit nih, 1 tahun 1. Kalah kan sama yang bikin yang film, komersil yang memang hanya sebagai tontonan dan hiburan semata ini, gitu. Tapi kalau di Indo sendiri tuh, kita tuh udah punya kayak formula pakemnya gitu gak sih, Mbak? Kayak classical Hollywood gitu? Atau sebenarnya kita Udah masih pasti sih. mencari formula gitu? Sebenarnya sih masih belum imbang antara mau, yang berbisnis dengan yang membuat alternatif gitu ya. Tapi ada juga yang bermain di tengah-tengah gitu, bagaimana tetap bisa memasukkan idealisme, tapi juga harus bisa tetap laku di pasaran. Ini permasalahannya adalah kita didominasi sama industri yang kayak gimana gitu, apakah hanya untuk berbisnis belaka atau memang ada yang, mau memproduksi film-film yang cukup art juga gitu, tapi kan jumlahnya sedikit. Sekarang yang mau bikin film art, siapa aja kira-kira menurut kalian produsernya? Four Colors. Colors ya kan? Terus siapa lagi?
Miles bikin Hum, Mbak. Ya, Miles. Matthew. Terus apalagi? Matthew juga Palari tuh mungkin kayaknya ya. habis ini. Gitu. Kan baru sedikit kan ketimbang sama yang mungkin tidak harus saya sebutkan di sini, semua orang sudah tahu lah ya, banyak gitu kan. Gitu. Mungkin nanti inilah yang perlu kita harus perbanyak gitu, produser-produser IKJ di sini, mahasiswa di sini harus bisa lebih kreatif gitu, memilih cerita mana yang akan mereka produksi gitu. Kalau ternyata mau bikin film yang hanya untuk keuntungan belaka, sayang juga ya, maksudnya ya nggak apa-apa, itu adalah sebuah pilihan. Namun ketika bikin tugas, ayo eksplorasi gitu, seluas-luasnya mencoba A, B, C, D gitu kan. Karena itu adalah nanti kita bisa melihat gitu, di lingkungan internal sendiri, berapa banyak sih kalau gue bikin kayak gini, berapa banyak sih kalau gue bikin kayak gini yang nonton, orang lebih suka yang mana, tapi gue lebih nyaman sama yang ini, ya buatlah kayak gitu. Gitu ya, Matt? Mau Oke, bikin jadi produser ya? Aku jadi sutradara sih, Mbak. Mas saudara. Alam juga ya? Oh, produksi, Mbak. Oh, produksi Alam. Nah, karena kan produksi nih, aku tuh tertarik gitu. Ketika film independen ini seperti apa sih marketnya dan gimana cara filmmaker tuh mendistribusikan filmnya gitu. Karena dulu pas aku SMA kan masih di Batam, 27 Step of Me itu lagi rilis gitu dan aku tungguin tuh bioskop-bioskop yang ada di Batam dan nggak ada yang ngeplay gitu sampai filmnya turun lagi gitu. Nah, di film independen sendiri tuh seperti apa distribusinya dan kalau mau nonton filmnya tuh mana gitu, Mbak? Nah, makanya distribusi itu kalau ini tips ya. Distribusi itu memang kita harus pikirkan sejak awal gitu. Jangan ketika filmnya jadi terus ini akan diputar kemana ya gitu. Kita udah tahu kan, udah bisa membaca dari gaya bercerita kita di skrip tuh maunya akan kemana. Oh ini nggak cocok diputar di nggak akan bisa nih masuk di bioskop XX1 misalnya gitu. Tapi ini bisa banget nih dikerjasamakan misalnya, wah kita bisa kerjasama dengan pemutaran-pemutaran alternatif. Karena banyak banget kan sekarang bioskop alternatif di daerah-daerah sekalipun. Ya karena mereka butuh tontonan. Sebetulnya itu yang kita maintain gitu. Bisa banget mendistribusikan itu. Kedua, kampus to kampus gitu. Karena dari kampus to kampus kan mereka punya UKM masing-masing juga. Dari UKM ke UKM nanti akhirnya mereka jadi menyebar. Ngomong nih antar ketua organisasi, gue pernah nonton nih film ini bagus deh, ntar gue kenalin nih sama publicist-nya ya gitu misalnya. Nah, apa ya, pekerjaan yang sangat jarang dilakukan adalah menjadi si publicist ini gitu, mendistribusikan ini gitu di dalam ini, sehingga gimana ya kita mau mencarinya gitu. Contoh deh, film saya aja suka bingung kan, orang Mbak mau nonton di mana ya, belum ada tempatnya gitu kan, gitu. Nggak ada tempatnya tuh karena mungkin pandemi. Tapi kalau nggak pandemi sebenarnya kita udah ada target, kayak misalnya diputerin waktu itu kan diputerinnya di Gute. Nah, tempat-tempat kebudayaan seperti itu bisa menjadi alternatif bagaimana kita mendistribusikan filmnya. Karena mereka juga punya program art gitu kan. Di Gute tuh ada yang art house-nya, ada tiap tahun juga ada pemutaran yang screening FMM juga. Terus kemudian di kita pun ada kolektif. Nah, kolektif tuh kita bisa berbagi gitu filmnya ke mereka gitu, nanti puterinnya di mana. Nah, menurut saya yang paling bagus adalah bertemu dengan programmer-programmer ini juga sih. Gitu. Film ini ketika ketemu programmer, karena gini, metode yang bisa dilakukan adalah coba pertontonkan ke mereka. Anggapannya gimana gitu. Nggak harus ngarep diputar di mana sih gitu. Ketika mereka nonton, one day mereka mau punya ada festival apapun, internal atau internasional, mereka ingat sesuatu. Film si ini kayaknya bisa deh gitu diputar. Jadi nanti ada kesempatan di sana. Cuman bagaimana cara mendevelop kayak bisa berkesan kayak gitu. Nah, cerita ini yang harus dipikirkan sejak awal gitu. Apa yang mau bikin berkesan gitu. Kamu pernah nonton film pendeknya Reza nggak? Reza
yang judulnya Kembali Tenang, Rest in Peace, apa ya, yang judul film Indonesianya, judul Indonesia saya lupa, judulnya Rest in Peace. Kembalilah dengan tenang, Belum aku, pernah Mbak. nonton? Belum. Ayo dong anak Cineflex, masa jarang nonton? Gitu. Dia filmnya bisa masuk di Clermont-Ferrand gitu ya, misalnya di Perancis. Terus orang mau nonton, gimana nih caranya gitu ya. Biasanya orang mencari karena apa dulu? Karena udah menang sesuatu dulu, ya enggak? Baik internasional atau nasional gitu. Itu tuh harus dipancing kayak gitu dulu, baru nanti ada keinginan menonton lebih. Nah, permasalahannya kita harus imbang kan. Begitu menang, tapi ini harus didistribusiinnya di mana nih, gitu. Nah, ini lagi-lagi nih film marketingnya sih, ini harus seimbang, kalau nggak imbang jadinya nanti keburu turun kan, begitu udah turun momennya hilang. Itu yang kadang, teman-teman, mahasiswa produksi tuh suka lupa gitu memikirkan timing-nya gitu loh. Cuman ngeproduksinya doang, nyari duitnya doang, habis gitu filmnya udah jadi, misalnya udah sidang gitu ya, udah lupa, nggak diapa-apain lagi gitu misalnya. Nah, kayak kayak yang 20 Step of May ini juga, wah itu cukup cukup gerilya ya maksudnya, idealis juga ceritanya, terus kemana harus didistribusikan memang cukup pelan-pelan, tapi di-maintain mereka. Rasa nggak sih tidak harus kayak jor-joran diputar di mana, waktu itu jor-joran karena memang habis dari bioskop, habis itu diputerin di komunitas, tapi habis itu di-maintain lagi di acara tertentu ada lagi, jadi orang yang belum sempat jadi sempat nonton lagi, kayak gitu. Kerjasamanya adalah dengan tempat-tempat kebudayaan, kemudian komunitas juga gitu ya, komunitas film. Ketiga adalah kampus to kampus. Itu efektif juga sih sebetulnya. Gitu. Emang secara filmnya, aku nanya satu lagi sih, Mbak. Film ini kan berarti kan sangat risky ya sebenarnya buat diproduksi ya. Nah, pertanyaanku tuh kalau nggak tahu ya, kalau di luar negeri itu kan masih banyak mini-mini studio gitu yang, atau film studio besar pun kayak Warner Brothers saya masih mensupport Christopher Nolan gitu, yang bikin filmnya masih aneh gitu, yang kemungkinan untuk ditolak tuh ada gitu. Tapi kalau di Indo sendiri tuh gimana ya, Mbak? Perjuangan ini tuh perlu diperjuangin nggak, Mbak? Perlu ya. Ya perlulah, tapi ya harus gimana ya, harus diperjuangkan, tapi kemudian juga jangan hanya dari satu pintu, kemudian kamu perjuangkannya hanya mencari dananya di ranah, Indonesianya saja gitu. Karena kan mungkin ini belum banyak juga jumlah, atau studionya juga memang mereka sudah punya klasifikasi tertentu. Misalnya ada PH industri di kita ya saya mau memproduksinya yang kayak gini begini, saya nggak bisa kayak gitu. Itu kan udah platform bisnis mereka gitu kan. Yang perlu ditingkatkan adalah siapa yang mau membuat, hal yang baru gitu. Apakah nih belakangan ini mungkin Best ID kan udah cukup mulai nih, menjadi wadah teman-teman yang, punya cerita-cerita yang lebih anak muda gitu, yang misalnya, dia kerjasama dengan Studio Antelope ya kan, bikin Akhirat gitu, kemudian dia bekerja sama juga dengan beberapa filmmaker yang punya ciri khas berbeda-beda gitu, di Quarantine Tales gitu kan. Sebetulnya itu tinggal diperbanyak aja. Oke. Yang kayak gini-gini, jadi bisa jadi banyak alternatif juga kan, gitu. Soalnya sekarang mau bikin yang art-art kayak gitu, udah ada skripnya, mau di-pitching-nya ke mana? Ada tempatnya. Sebetulnya bisa. Kemana dapat dananya? Kita masih bisa pitching-pitching seperti itu adalah ke funding ya, bukan investor, tapi funding. Funding, atau ikut script lab dulu, dari script lab nanti ikut dapat networking gitu ya, dari networking nanti bisa ketemu sama siapa, ternyata kita one on one gitu ya, pitching aja skripnya kayak begini-begini gitu ya. Nanti dapat grant, kecil-kecil dikumpulin. Kan sekarang juga ada Locarno, ada Torino, ada di Rotterdam juga gitu ya, Hubert Bols gitu-gitu. Jadi sebetulnya kitanya yang harus membuka networking seluas itu gitu. Jadi nggak melulu
dari sini nggak dapet di luar gitu. Tapi ya balik lagi mereka juga sangat selektif ya memilih ceritanya. Akhirnya kita harus bisa membuka kacamata yang cukup luas, isu apa gitu. Concern kita terhadap isu itu yang ternyata, oh ini loh di Indonesia sesederhana ini, kadang tidak kita lihat, tapi sebetulnya itu jadi mengganggu di keresahan kita, tapi kok nggak pernah coba dibuatkan gitu cerita storytelling yang kayak gini, dengan gayanya yang kayak gimana, mau ekspresif gitu ya, atau ternyata mau ya kalau biasa aja juga nanti jadi bisa juga mungkin, tapi nggak tahu ya. Maksudnya kebanyakan sih belakangan ini kalau mau cerita yang lolos kayak gitu harus punya statement yang kuat dan emang punya apa ya, isu yang kuat juga yang dialami sama si filmmaker-nya di negaranya itu. Ya, oke, menarik sekali ya pembahasan kita malam ini. Gimana Tok, pandangan lu terhadap film independen? Apa sudah berubah atau masih Ini sih yang gue temuin unik dari percakapan kita ini aku nemuin kalau independen itu ya semangatnya sih. Itu menarik sih, itu menarik banget. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak? Gimana apanya? Ada ini gak? Keinginan idealisme tertentu Mbak? Ya pasti ada ya. Maksudnya kita punya pilihan mau menjadi filmmaker seperti apa gitu. Saat ini sih menurut saya kalau saya pribadi ya, maksudnya saya nggak pengen ketika saya berkarya justru dikenalnya dengan hanya material semata gitu. Maksudnya saya bikin film dari dulu punya cita-cita, nggak sering nggak apa-apa. Tapi kalau bikin tuh emang harus jujur dari kitanya sih mau bikin apa gitu. Kalau aku ya, jadi ketika aku bikin film, yang aku cari adalah produsernya dulu yang lo mau bikin kayak gini nih, lo mau nggak? Tapi gue nggak ngejanjiin kita punya keuntungan balik atau apapun. Tapi gue bisa janjiin bahwa film ini paling nggak bisa membuat perasaan seseorang tuh jadi galau setelah nonton. Galau tuh dalam arti macam-macam ya, entah perenungan, entah itu jadi yang, wah iya juga ya, benar juga ya, wah gini sih. Karena itu adalah pengalaman seseorang bisa beda-beda ketika merespon filmnya gitu. Nah kemudian produser pun, kalau saya nggak ketemu sama produser yang tepat juga akan jadi gitu idealisme saya gitu, karena nggak akan ngebantu support si visi kita juga gitu kan. Nah beruntunglah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama gitu, sehingga memilih untuk menjadi filmmaker seperti apa itu juga jadi tidak menjadi sebuah penyesalan gitu. Mungkin kalau menurut saya ya, kenapa saya jadi merasa bahwa saat ini mau concern-nya di film-film pendek dulu, karena di medium film pendek itulah kita bisa mengutarakan sesuatu hal yang langsung straight to the point. Apa sih yang mau kita bicarain gitu. Itu padat gitu di situ. Apa yang mau diomongin di situ. Dan bisa lebih eksplorasinya luas gitu. Mengeksplor ceritanya, mengeksplor isunya itu arena bermainnya masih cukup fleksibel untuk saya. Kalau di film panjang kan kita juga harus mikirin gimana cara ngejaga orang tetap keep in touch gitu sama ceritanya gitu kan. Maksudnya tetap dalam durasi kayak gini gitu-gitu kan tetap harus ada yang panjang gitu ya. Nah, saya sih belum memilih di arah sana gitu. Berarti harapan kita dengan film Mbak Pupu, film feature-nya masih lama ya Mbak ya? Terlepas masih pandemi juga ya kan, nggak berani juga ya syuting film panjang ya. Kan semangatnya ada Mbak, semangat kita Mbak. Semangatnya doang, tapi kalau ternyata virus kayak gini, iya nggak bisa juga. Mati gue juga ya kalau syuting duitnya pas-pasan. Karena kan yang perlu kita pikirin sekarang tuh budget
bukan jadi budget cuman semangatnya aja, tapi budget menjaga keselamatan orang-orang ini gitu dengan protokol yang emang harus baik juga gitu, bukan hanya sekedar rapid tapi gimana caranya tetap maintain selama syutingnya, terus dibikin production ring-nya juga biar syutingnya juga nggak berkerumun gitu kan. Jadi tanggung jawabnya sekarang jadi mau independen atau komersil tuh nambah gitu dengan biaya protokol ini gitu. Yang independen makin kesusahan ya, Mbak, ya? Nah itu, kayaknya sih ya. Tapi mungkin bisa juga, yang independen, akhirnya gini, "Ah, kayaknya nggak masalah orang kita syuting juga biasa cuman 10 orang," gitu kan. Malah nekat orangnya. Heeh, gitu, 10 orang kalau rapid ya udah masing-masing swab gitu ya. Pemainnya ternyata, hanya bermain di yang jumlahnya sedikit gitu, cuman 2 pemain gitu-gitu sebenarnya masih bisa sih. Akal-akalan atau kayak kemarin tuh, Lantun Rakyat, bisa juga dia kan bikin filmnya indie juga ya, Lantun Rakyat, dia sempat menang di Gunfest juga. Waktu itu sempat masuk nominasi di FFI juga, di Piala Maya juga gitu. Meskipun pandemi tapi dia tetap bisa bikin film juga gitu. Apa yang kuat di situ? Dialognya gitu, skripnya kuat banget gitu. Jadi, mencari alternatif apa sih yang mau dikemukakan, balik lagi ke statement-nya akhirnya punya konsep kayak Lantun Rakyat itu. Gitu sih. Belum nonton juga? Belum. Aduh! Lu programmer apa sih, Tok? Semua film belum ditonton dah. Aku nontonnya, aku tuh itu, Mbak, kesusahan banget kalau buat nonton film Indo tuh, aku tuh referensinya tuh film-film luar terus selama ini ya. Bule. Kalau kita ngeliatnya luar terus, luar udah punya sistem sendiri. Ayolah toh, Iya. perbaiki sistem yang kita nih. Itu si Kinosaurus juga lagi ada Kinosaurus virtual tuh. Iya, Entar ada ini mau filmnya nonton. Regas, entar jangan sampai belum nonton juga. Oh, kalau tak ada Belum gila pesen udah. tiket. Udah pesen tiket tuh. Well, seru banget ya bahasan kita malam ini tentang film indie. Pertanyaan template setiap episode nih. Apa harapan Mbak terhadap dunia film indie di Indonesia? Harapanku komunitas film itu kan banyak sekali ya di seluruh penjuru Indonesia. Juga sekolah film juga banyak banget. Jadi aku sangat berharap bahwa kita cobalah bersama-sama sering memproduksi film pendek gitu ya, yang memiliki kejujuran ketika kamu mau bikin film apa gitu ya. Yang mau menyampaikan gagasannya tidak lagi klise tapi memang kita harus bold gitu ya, apa gitu. Karena dari situlah kita punya statement yang bold, akhirnya, keberanian itulah yang akhirnya jadi kamu udah semangat bikin film indie gitu ya, film independen, tapi kamu juga sangat semangat mengutarakan gagasannya, semakin banyak film-film yang produksi dari komunitas-komunitas indie dan juga dari sekolah, mahasiswa film, saya rasa itu akan menjadi warna yang menarik gitu ya di Indonesia gitu ya, untuk menciptakan mungkin, platform baru nanti gitu ya. Jadi makin banyak alternatif tontonannya dan juga harapannya adalah untuk tempat pemutaran tentunya ya. Ketika memutarkan film mungkin kita juga harus, lebih banyak program-program yang bisa memberikan kesempatan film-film indie ini untuk diputar gitu. Jadi tidak harus selalu melulu yang lagi naik daun dalam tanda kutip gitu ya, gitu. Tapi kita juga bisa mengangkat cerita-cerita yang sebenarnya mendongkrak dengan tema yang sama atau dengan suatu isu yang perlu diperbincangkan bersama, gitu sih. Perbanyak aja sih ruang putarnya nih. Itu sih harapan yang paling gede buat saya ya. Mungkin yang memproduksi banyak tapi tempat pemutarannya yang sangat sedikit, gitu. Itu, semangat ya Yang tetap bikin film. Iya, Mbak. Well, that's all the time that we have. Terima kasih Mbak Pupu sudah meluangkan waktunya di podcast kami. Dan para pendengar jangan lupa untuk daftarkan diri kalian semua di special screen di akhir bulan Maret nanti.
Terima kasih udah pada dengerin dan sampai jumpa.